Oke, kita ke materi ya. Nah, jadi pertanyaan teman-teman sebenarnya seputar TKIM ya. Sebenarnya sama dengan pertanyaan dengan seputar INKP TKIM ini adalah akankah mengulang masa-masa indah kan gitu kan? 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Bisa naik lagi nggak nih ke 20.000 gitu? Ya, bisa naik lagi nggak ke 20.000 atau TKIM minimal nih bisa nggak ya di atasnya INKP lagi kan pertanyaannya itu. Sebenarnya ada pertanyaan lain juga seputar ini khususnya buat teman-teman yang baru atau teman-teman yang memang tidak mengikuti TKIM atau INKP ya karena tidak semua mempunyai resources informasi yang sama, tidak semua orang mempunyai bekal pengetahuan atau informasi analisis yang sama. Jadi setelah sekian lama ternyata banyak orang juga yang belum tahu gitu bahwa saya bilang TKIM ini punya positioning yang kuat karena bahan baku kayunya bagus. Terus bilang, Pak, TKIM kayu itu bukannya INKP. Bedanya apa? Samanya apa? Nah, ternyata masih banyak yang belum tahu. Makanya video ini saya akan menjelaskan. Ya, so nanti akan kita sampaikan semuanya itu. Ya, nanti teman-teman bisa tonton sampai habis ya. Kita kembali lagi sini ya. Akankah mengulang masa indah itu? Pertama nih kita lihat di 2017 sih landai volumenya juga belum ada saat itu, mulai kenceng 2018 kita lihat yang warna biru nih INKP ya sekarang di atas, yang candlestick nih TKIM. TKIM di tahun 2019 saat INKP-nya koreksi ya, saat INKP koreksi posisi TKIM itu selalu berada di atas INKP. Selalu berada di atas INKP sampai dengan kemarin ya, sampai dengan bulan April kemarin pun TKIM juga terus berada di atas INKP. Lalu saat rilis laporan keuangan kuartal kedua, 2 kuartal ya, artinya semester 1, posisi INKP berada di atasnya TKIM. Ini yang membuat teman-teman menarik ya, artinya ada angel menarik di TKIM, nih TKIM bisa ngejar INKP nggak nih, begitu. Nah, pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab juga ya. Terus yang paling penting teman-teman ya, ini adalah saya berbagi analisa, ini bukan rekomendasi beli atau jual, ini pure saya berbagi analisa TKIM itu apa, hewan apa yang ada di dalamnya, kenapa ada pulpnya juga, secara detail, jadi teman-teman nanti putuskan sendiri menarik untuk beli apa enggak. Nah, bagaimana posisi saya? Posisi saya ini adalah saya cuplik aja, saya screen grab. Ini rekomendasi saya di Andara Investment Club di grup private saya. Targetnya TKIM 10.000, INKP 12.000. Ini target saya. INKP dengan 12.000 itu gainnya 188%, TKIM gainnya 133%. Jadi rekomendasi ini saya keluarkan, ini memang internal saja. Kenapa saya tampilkan ini? Ya nanti teman-teman tanya, Pak Hermanto gimana posisinya? Ya, posisi saya begini. Saya call ini dari semenjak bulan April lalu, harga INKP waktu itu di bawahnya TKIM. Seingat saya INKP waktu itu 4.100-an saya call untuk buy, TKIM di 4.400 atau 4.500, jadi ini hasilnya. INKP sudah mau sampai target ya, sudah 100% lebih, TKIM yang masih megap-megap ya, belum bisa naik karena laporan keuangan 2 kuartal atau semester satunya kurang memuaskan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau saya bandingkan INKP dan TKIM ya. Jadi teman-teman kan mau bertanya kan, bisa seperti ini lagi nggak? Kan gitu ya. Jadi ini kita lihat nih, pertama kita lihat dari sini dulu ya. Pertama kita lihat Indah Kiat kenapa bisa naiknya tinggi. Nih ya, Indah Kiat tahun 2016 ya, tahun 2016 nih ya, EPS-nya 109 ya, labanya 600 miliar. Tahun 2017 mulai kenceng nih. Dari 600 miliar ke ini laba semesteran ya. Kenapa semesteran? Karena 2020 pakainya baru 2 kuartal, 1 semester. Jadi supaya sama. Kalau mau lihat tahunannya sebenarnya nih ya tinggal dikalikan 2 aja kira-kira begitu. Tapi pakai angka ini sebenarnya cukup mewakili karena kenaikan labanya terlihat di sini ya.
semester pertama 2017 mulai naik. Dari semester pertama 2016 naiknya, ini lip ya, naik 2 kali lipat. Sama 2018 juga naik 2 kali lipat. Jadi kuncinya memang kenaikan kinerja ini yang membuat valuasinya menjadi sangat murah. Ini valuasinya menjadi mahal karena pada semester 1 2018 harga sahamnya sudah naik di 18.000. Jadi terlihat PBV-nya sudah 2 kali, pada saat itu pernah di PBV 0,3 kali. Ini loh, yang membuat naik kan ini nih ya, labanya ini. Terus laba 2019 turun nih, mulai turun, laba 2020 mulai ada kenaikan untuk INKP. Dari 49 satu semester turun ke 2T, turunnya 50% lebih ini. Ya, turunnya 50% lebih. Jadi kinerjanya turun sesuai dengan harga sahamnya, juga mulai turun di 2019 sampai 2020. Sekarang mulai naik lagi seiring dengan perbaikan kinerjanya. Sekarang mulai naik, walaupun naiknya juga belum besar ya, baru 900-an miliar pada semester pertama. Nah, ini saya hanya mau sampaikan nih, ini adalah penyebab INKP waktu itu bisa naik tinggi dari sini. Nih, ya. Terus sekarang kita lihat TKIM. TKIM sebenarnya ceritanya sama juga. Ya, jadi TKIM ini sama. Ini sama ya, semester 1 per tahun, di semester 1 tiap tahun, 2016, 2017 belum mengalami kenaikan ya, 2018 mulai naik nih. Ini mulai naik dari 56 miliar, naiknya sampai ke 2 triliun. Ini lebih gila naiknya. Ya, naiknya lebih kenceng lagi, tapi ada yang menarik di sini, teman-teman liatin. Gross profit aja, atau operating profit aja 2 miliar, kok tiba-tiba net profitnya 2 triliun. Ini ada bisnis yang bukan berasal dari bisnis inti? Iya, itulah bisnisnya pulp, bisnis baru. Nanti saya jelaskan posisinya di mana. Tapi kira-kira yang terjadi sama ini. Laba naik, harga saham naik 2018 pada peaknya, kemudian 2019 turun seiring dengan penurunan laba, tapi dari 2 ke 1,4 turunnya nggak sedalam INKP. Lalu tahun 2020 ini kebetulan turun lagi nih year on year dari 1,4 menjadi 1,2, turunnya juga nggak banyak sebenarnya. Ya. So, dari dua ini sebenarnya ceritanya akan benar-benar nyambung ke sini. Ini 2018 naik kenceng, 2019 dia turun. Turun ya, turun terus, sempat pick up di sini biasa ya. Lalu turun lagi. Ini plus kena COVID, sekarang mulai naik lagi. Untuk INKP naik lagi karena labanya mulai naik. TKIM masih di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, itu begini. Mas AS, ini INKP kan tahun ini naik ya labanya. Kenapa TKIM nggak mau naik ya, turun? Ini jawaban singkat saya dulu ya. Jawaban singkat saya dulu adalah, waktu 2019 itu, INKP itu ada, dia stop beberapa line produksi pulpnya karena sedang ada penggantian mesin, permajaan mesin, sehingga praktis beberapa bulan tuh stop produksi yang membuat labanya turunnya drastis banget nih. Ya, dari 4,9 triliun tinggal 2 triliun 2019. Sedangkan TKIM dari 2018 2 triliun turunnya hanya ke 1,4. Ya, turunnya nggak drastis seperti INKP. Karena di sini nggak ada perbaikan mesin, ini turun semata-mata karena harga produknya turun secara internasional gitu. Nah, karena 2019 TKIM turunnya nggak banyak, maka saat 2020 nilainya itu cenderung slowdown, dia dianggapnya year on year-nya turun. Padahal karena 2019 TKI masih bagus aja gitu loh. Sedangkan INKP, ya, INKP karena 2019 drop-nya ini dalam banget, nih dari 4,9 tinggal 2, ya. Maka saat 2020 dia tumbuh, dia kelihatan bertumbuh gitu. Sebenarnya so far kalau dilihat ya harusnya TKIM itu turunnya nggak dalam-dalam banget. Dia kelihatan turun year on year-nya karena 2019-nya TKIM itu masih bagus dibanding 2019-nya INKP. Ini kan perbandingan standar aja, karena kita selalu menggunakan acuan year on year. Sama misal begini, misal ada salah satu emiten, ya, salah satu emiten yang tahun 2019 tuh labanya jeblok banget.
jeblok banget dibanding lain. Nanti saat 2020, karena laba 2019 sudah jeblok banget, dia naik sedikit aja, sudah kelihatan year on year-nya naik tinggi. Padahal naik tingginya tuh hanya kelihatan dibandingkan year on year saja, bukan karena real gitu. Jadi kira-kira begitu. Kalau ada yang tanya, kenapa TKIM kok sekarang kelihatannya kinerjanya kok lemah dibandingkan INKP gitu. Memang masih di bawah INKP ya secara kinerja untuk bisnis pulpnya. Tapi nanti di akhir kita lihat ada angkanya. Saya cuma mau kasih tahu ini angka awal bahwa kenapa sekarang TKIM tertinggal? Karena ya ini secara year on year ternyata TKIM di nilai market year on year-nya turun, sedangkan year on year INKP naik. Makanya posisi INKP sekarang duluin gitu. Kan kita kan harus mampu menganalisa kan. Nah, nanti di kuartal 3 menjadi 3 kuartal ya konsolidasi. Kalau TKIM membaik secara year on year bahkan naik nanti di kuartal 3. Nah, lah kalau sekarang di semester 1 saja INKP yang year on year naik langsung diapresiasi naik terus, nanti kalau kuartal 3 kalau TKIM year on year-nya naik, bisa-bisa dia sama mendapatkan apresiasi yang sama naik juga gitu. Simpelnya kan begitu cara mikirnya ya. Dari 6.900 ngejar ke 9.700 tuh hampir 50%-nya. Jadi lag ketertinggalan ini sebenarnya menjadi peluang karena secara historical mereka seharusnya selalu bersamaan. Oke, itu ceritanya dulu ya. Kenapa? Apakah bisa mengulang? Kenapa INKP sekarang duluan? Apakah TKIM bisa nyusul? Itulah yang terjadi. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ya. Oke, ini yang terjadi. Ini adalah harga hardwood ya dan softwood pulp di China. Karena kita sebagian besar marketnya di Asia, jadi pakai standar Cina. Lihat, pada 2017-2018 memang ini naiknya ya, harga pulp lagi naik tingginya, lalu 2019 turun, 2020 ini saya hanya punya data sampai Januari ya. Nanti sepanjang COVID nanti dia naik turun, karena sempat juga ada logistik pulp itu terganggu, bahkan suplai tisu juga terganggu di beberapa negara yang mengakibatkan harga pulpnya tuh naik. Nanti ada datanya. Tapi kira-kira yang terjadi ini loh. Kenapa waktu itu TKIM INKP naik ya memang harga pulpnya naik. Ini sebenarnya kalau ditarik ke belakang tahun berapa gitu ya sempat sih di posisi 900 ini sebelum 2010 itu. Cuman harga TKIM dan INKP nggak segila waktu 2018 itu juga perlu diteliti ya. Kan ini menjawab video saya yang kemarin ya. Nah, teman-teman bisa nonton video saya ini, Real Value Investing ya. Kenapa ada orang hebat banget bisa beli di sini gitu. Sedangkan dua saham ini under value-nya sudah lama. Kenapa kalau dia memang value investor, kenapa nggak beli sejak lama? Padahal harga pulp 900 juga pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Kok saham TKIM dan INKP kok nggak naik, kok sekarang baru naik, dan sekarang baru tahu beli gitu loh. Kan hebat sekali kalau investor begitu. Kalau buat saya ya karena mempunyai informasi saja dari orang yang memang mau naikin lah kira-kira begitu. Oke, inilah yang terjadi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke TKIM. Ya, kita masuk ke TKIM. TKIM itu apa sih sebenarnya? Ini inti pembahasan kita sampai ke depan nanti menjawab teman-teman khususnya yang selama ini nggak tahu TKIM. TKIM banyak yang tanya ke saya, Mas Es itu kan Ciwi Kimia, dia kan hanya produksi kertas, nggak ada pulpnya. Nah, itu yang masih agak-agak mengerti kalau TKIM produksinya kertas. Nah, ada lagi yang nggak ngerti sama sekali, Mas Es, TKIM kan bahan bakunya kimia. Nah, ada yang bilang bahan bakunya kimia. Nah, itu kasihan ya, makanya ini saya jelaskan di sini. So ini kita baca dulu ya. Ini dari laporan tahunannya TKIM. TKIM merupakan perusahaan manufaktur kertas. Oke, produksinya ada dua, kertas budaya dan kertas industri. Oke, perusahaannya, nah ini keunggulan-keunggulan lah yang disampaikan oleh pihak manajemen bahwa salah satu pelaku usaha penting, kemudian lokasinya strategis Asia Pasifik. Kenapa strategis? Karena selain dari sisi buyer-nya atau demand-nya bagus, dari sisi supply kayunya juga bagus gitu ya. Terkenal dengan produk yang berkualitas tinggi, mempekerjakan
ribuan karyawan, ya, dan segala macam sustainability yang itu membuat kira-kira TKIM memang perusahaan yang bagus. Produknya TKIM ya, TKIM dulu nih, saya ngomong TKIM dulu, hanya dua ini aja. Kertas budaya dan kertas industri dan lainnya. Ya, budaya dan industri. Kertas khusus saya belum baca, belum menemukan data, tapi kira-kira produknya cuma dua ini. Ini penjualan 2018-2019. Tahunan 2020 belum keluar yang tahunannya ya. Ini dalam apa namanya ton ya. Kapasitas satuannya ton. Oke. Sorry, ini ribu ton ya, bukan ton. Ya, saya koreksi, ini ribu ton. 911.000 ton, 244.000 ton. Karena ini disingkat saja di laporan tahunannya. Oke, sorry. Ini ada yang tanya nanti, kertas budaya, kertas industri, biar sekalian ya, informasinya biar lengkap. Kertas budaya dan industri ini standar penamaan kertas di Indonesia saja sebenarnya. Kertas budaya itu pokoknya kertas yang digunakan oleh aktivitas kegiatan manusia aja. Itu namanya kertas budaya. Semuanya, ya buat nulis, buat fotokopi, buat nyetak, buat kalender, buat brosur, buat koran, segala macam kehidupan manusia. Karena dia terkait dengan kehidupan aktivitas manusia, makanya diberi nama budaya. Itu namanya kertas budaya itu. Kalau kertas industri itu kertas-kertas yang memang dipakai untuk di industri, misal untuk laminating produk apa, untuk bikin label apa, produk-produk khusus yang kegiatan industri, untuk suatu produk yang diproduksi di satu pabrik, kertas ini menjadi salah satu bahan penunjangnya ya. Misal mobil ada kebutuhan kertas di dalam untuk pelapis apa, itu namanya kertas industri. Ya, yang paling banyak itu kertas budaya, TKIM itu. Teman-teman kalau mau produknya apa saja, simple sekali ya, tinggal masuk ke websitenya TKIM, Ciwikimia, bisa dilihat. Nggak perlu kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, nah ini penting ya, ini penting. TKIM posisinya di mana? Yang lalu-lalu tuh di mana gitu? Supaya nanti teman-teman tahu. Ini paper making process and introduction. Ini kira-kira cara bikin kertas tuh begini, ya. Pertama ini kan dari kayu ya, dari bahan bakunya kayu, kemudian diolah sampai selesai, jadilah pulp dia. Pulp masuk ke paper making. Ini pabrik kertasnya. Jadi dari pulp itu masuk ke paper making, ya, pabrik kertas. Selain dari kayu, pulp juga bisa dibikin dari recycle kertas, koran segala macam dibikin lagi, jadi pulp lagi, jadi kertas. Nah, kertas ini dibikin di sini finishing jadi kertas macam-macam ya. Nah, TKIM itu, teman-teman, TKIM itu masuknya di sini saja nih. Tadinya atau bisnis intinya TKIM itu hanya di sini. Ini hulu yang saya bilang hulu. Jadi dia beli pulp, diolah menjadi kertas. Nih, ini yang saya lingkarin nih. Kira-kira di sini doang nih TKIM. Oke, nah kalau INKP enggak, INKP semuanya nih punya. Dia ngolah dari kayu segala macam sampai jadi pulp, sampai jadi kertas, ini INKP semuanya punya. Kalau TKIM cuman di sini saja. Sampai tahun 2017 yang tertera di LK, 2016 ya, 2017 awal itu sampai di sini. Nah, 2018 nih, 2018 ini kan ada leap, quantum leap banget ya, dari laba 50 miliar menjadi 2 triliun. Ini kenapa? Nah, ini terjadi ya, yang membuat harga Tekim naik tinggi sekali itu karena Tekim ekspansi bisnis, dia membeli perusahaan pulp, sehingga TKIM sekarang dia punya semuanya ini. Dari yang tadinya di hulu, sekarang dia punya semuanya. Dari tadinya hilir, sekarang dia punya hulu juga. Ya, ini hulunya nih pulp ini, industri pulp. Jadi sekarang TKIM dan TKIM itu sudah mirip INKP. Karena dia sudah punya semuanya. Ya, jadi kalau saya bilang, saya analisa nanti bahwa keunggulannya TKIM itu kayunya begini begitu, teman-teman harus ngerti dulu bahwa sekarang TKIM sudah beli perusahaan pulp, jadi dia punya semuanya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini dia perusahaannya, namanya Oki Pulp and Paper, tempatnya di Oki, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Ya,
pabrik ini total asetnya 5 miliar US. Ya, asetnya nih, aset itu berarti modal dan hutang totalnya 5 miliar, nih nilainya 5 miliar. 5 miliar itu kalau kurs 15.000 berarti 75 triliun ya. Sedangkan INKP itu totalnya 118 triliunan. Tapi belum termasuk asetnya si Tekim sendiri di luar itu. Ini kan anak usahanya itu ya. Tekim sendiri asetnya 40-an triliun. Jadi 75 ditambah 40 ya mirip-mirip lah ya. Kapasitas produksi pulpnya 2 juta ton per tahun. Kalau INKP itu kapasitasnya 2,9. Jadi dia masih di bawah INKP kapasitasnya. Oki ini punya Sinarmas juga. Jadi sama sebenarnya. Ini perusahaan Sinarmas dibangun oleh APP ya, Asia Pulp and Paper, lalu Tekim beli saham di Oki ini supaya kinerjanya atau dia upgrade aset kelas sehingga Tekim sekarang menjadi perusahaan yang besar juga, sudah selevel INKP. Oke ya, ini ya. Ini kedudukan Jakarta nih, maksudnya ini kantor pusatnya. Nah, Oki Pulp and Paper ini, TKIM di sini hanya punya 49% ya, bukan punya semuanya ya. Hanya punya 49%, sisanya dimiliki oleh APP. Jadi ya ini yang paling atas APP, pemegang sahamnya APP sama anak perusahaan APP juga, karena TKIM ini anak perusahaannya APP juga. Oke, inilah yang membuat TKIM menjadi kinerjanya dari untung cuma 50 miliar menjadi 2 triliun ya dari sini, dari labanya si Oki ini. Oke, teman-teman jadi sudah tahu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini itu kelihatan di LK-nya di mana? Sekarang kita lihat LK-nya. Ini LK 30 Juni, LK semester 1 ya, TKIM ya. Penjualan netonya turun. Nah, teman-teman harus tahu, penjualan neto di sini itu isinya apa? Nih, isinya ini nih, penjualan neto ya. Ini ada catatan 33, saya liatin. Isinya cuma 2 ini, kertas budaya dan kertas industri. 450. Sama ya, 450 ya. Loh, masa S? Lah terus ini di mana posisinya Oki? Nah, nih saya kasih tahu. Kan kepemilikan kan 49, nggak sampai 50 kan? Nggak sampai 50 lebih. Kalau nggak sampai 50 lebih, tata cara pencatatan laporan keuangan akuntansi di Indonesia, dia nggak boleh konsolidasi. Tidak boleh dianggap sebagai anak usaha, nggak boleh. Dianggapnya sebagai asosiasi. Jadi TKIM berasosiasi kerjasama dengan siapa, punya perusahaan gitu. Namanya asosiasi. Nggak boleh. Ini total penjualan dia nggak boleh. Dicatat di sini nggak boleh. Dicatatnya di mana? Nanti kita lihat. Jadi kira-kira TKIM tuh nih penjualannya memang turun ya, penjualan kertas baik budaya maupun industri turun. Ini sama, INKP juga turun kok teman-teman, kalau mau lihat LK-nya nanti juga turun. Ya wajar ya, kondisi COVID-19 gini orang pakai kertas pasti turun. Semuanya turun, packaging juga turun, cetakan turun, fotokopi turun, mungkin koran-koran segala macam turun, tapi turunnya juga nggak besar sebenarnya. Dari 577 masih menjadi 450. Ya. Terus turun ke bawah, laba usahanya ya. Ini laba bruto, laba usaha 25 ya. Laba usahanya 25. Ini dalam mata uang ribuan dolar gitu. Ya. Dan ini 25 juta gitu ya laba usahanya ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Teman-teman lihat ya, teman-teman lihat. Ini ada nih, bagian atas laba neto dari entitas asosiasi. Ya, 13. Ada penjelasan 13, jumlahnya 71 juta. Apa itu isinya? Nih. Ya, ini. Ini angka penjelasan dari ini, dari 13 ini. Ya, entitas asosiasi itu maksudnya ya dari Oki ini. Jadi Oki ini pada semester 1 ya 30 Juni, ini total aset, ini total hutang, laba netonya sampai semester ini, labanya Oki itu sampai semester 1 146. Tekim punya 49 ya, tinggal 49 dikalikan ini hasilnya 71. Itu.
Jadi Oki itu nggak boleh, pendapatan dia berapa, ditambah-tambah di sini nggak boleh. Tinggal dicomot doang langsung. Oki semester 1 berapa laba bersihnya, langsung dicomot, taruhnya di penghasilan lain-lain di sini. Kadang-kadang teman-teman kalau menganalisa penghasilan lain-lain kan seakan-akan jelek ya. Penghasilan lain-lain tuh bukan bisnis utama tuh. Itu sebenarnya benar. Itu mostly secara umum benar. Teman-teman yang dilihat harus penjualan dan laba bruto, laba usaha. Itu bisnis itu. Tapi khusus TKIM, jangan. TKIM khusus untuk laba entitas asosiasi ini laba-laba bener usaha dia. Karena kebetulan aja kepemilikannya sedikit, jadi posisinya di sini, nggak bisa di atas. Catatan saja nih, ya. Nah, ternyata ini turun nih teman-teman, liatin ya. 2019 lalu, Oki menyumbangkan 125 juta, sekarang cuma 71 juta. Oke, kinerjanya TKIM itu turunnya di sini, dari Oki. Jadi ternyata Oki itu semester 1 turun. Saya juga belum tahu sampai hari ini turunnya itu kenapa Oki. Yang paling pasti ya, pasti demand-nya turun karena COVID dan harga pulp juga pasti turun. Nanti kita lihat di TKIM, bisnis pulp-nya gimana. Masalahnya Oki ini kan perusahaan tertutup, kita tidak bisa mengakses laporan keuangannya. Catatan di TKIM hanya begini doang nih, nggak dijelasin detail. Tapi poinnya adalah yang membuat kinerja semester 1 turun ya memang bisnis utamanya, dua kertas ini turun, plus memang bisnis dari Oki-nya turun. Dah, that's it, itu aja, simple analisanya. Sehingga labanya dari 104 juta tinggal 89 juta. Oke ya? Oke, pertanyaan kan, akankah mampu turn around? Turn around tuh maksudnya ya ini membaik lagi. Ini kalau membaik lagi, laba dari Oki naik, laba bersih paling bawah nih naik, udah harga saham naik lagi. Kan gitu kan? Bisa nyusul INKP, bisa naik lebih tinggi lagi. Sekarang 6.000, entah ke berapa lagi. Bisakah ke 12.000? Kalau ke 12.000 saja, masih 2 kali lipat ya. Kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi ingat, ini bukan rekomendasi, ini saya hanya sharing, karena banyak yang belum tahu isinya TKIM. Ya. Akankah mampu turn around? Nah, ini saya kasih tahu. Ini penjualannya INKP. Saya kasih data di sini, kenapa? Ini untuk menjawab. Kira-kira TKIM mampu turn around nggak dengan kondisi INKP yang seperti ini? Kan paling gampang kan gitu kan, kita lihat INKP saja kan, karena bisnisnya sama. Produk yang dijual sama. Manajemennya sama, yang punya sama. Grupnya sama, jualannya ke tempat yang sama. Di-handle oleh orang yang sama. Gitu kan kira-kira kan? Di-handle oleh orang yang sama. Anak-anaknya APP juga. Oke. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang di sini ya. 30 Juni ini semester 1. Ternyata pulp-nya INKP itu naik nih. Ya, yang dijual kan sama ya. Pulp, kertas budaya, kertas industri. Ini tadi turun. Ini juga turun nih 600 ke 400. Ini kertas industri masih stay bagus. Tapi INKP-nya turun nih. INKP-nya. Pulp-nya naik nih justru. Dari 300 ke 469. Naiknya sedikit, tapi poinnya dia naik. Jadi INKP, pulp-nya INKP, bisnisnya penjualannya naik. Kenapa Oki-nya turun? Padahal sama-sama pulp punyanya APP juga yang distribusikannya sama. Karena mereka nggak jual langsung nih. Ada anak-anak perusahaan Sinarmas yang jadi tradernya pulp dijual ke tempat yang sama. Saya nggak tahu apakah prioritas jualin produknya INKP dulu, Sinarmas, lalu jualin produknya Oki. Saya nggak tahu. Tapi kalau pakai angka ini, maksud saya harusnya ada dong peluang gede untuk Oki Pulp ini turn around. Lawang INKP saja bisa kok, masa ini nggak bisa? Gitu. Jadi jawabannya akan mampu turn around? Menurut saya mampu, cuman entah kapan. Tinggal kita lihat saja LK kuartal 3 nanti. Oke ya. Nah, sekarang untuk menjawab akan mampu turn around, saya mau sedikit tambahan membahas kualitas dari TKIM seperti apa menggunakan tools ini ya. Tools kompetitif rivalry, kita melihat seberapa kuat sih, seberapa hebat sebenarnya perusahaan Oki. Saya analisa TKIM ini, tapi yang lebih saya analisa adalah Oki-nya. Karena sekarang penyumbang laba terbesar dari Oki, jadi yang saya analisa adalah Oki. Oke, saya lanjutkan.
Nah, ini highlight-highlightnya saya ketik di sini ya. Saya tulis di sini. Dia mesinnya baru, pabrik baru, teknologinya terbaru. Klaim manajemen TKIM juga, manajemen Oki menyampaikan bahwa ini jauh lebih efisien, produktivitasnya juga lebih bagus dari mesin-mesin lama. Artinya apa? Gross profitnya harusnya lebih bagus di Oki-nya ya, di Oki-nya bukan di TKIM-nya dibanding dengan INKP maksudnya karena INKP kan pakai mesin lama. Ini semua mesin baru. Terus ada tax holiday, terus ada penerapan apa namanya FCP. FCP ini polisi untuk pelestarian hutan itu juga sudah dilakukan dengan baik sehingga untuk mengamankan posisi suplai bahan baku 100% juga benar-benar dari hutan tanaman industri. Terus punya kekuatan di APP Group ya karena satu grup dengan APP. Kemudian yang terakhir adalah bagaimanapun juga teman-teman tahu semuanya sekarang plastik to paper ya, semuanya sudah pindah ke paper apapun itu. Bahkan McD kalau saya sekarang beli McD sudah nggak ada pakai plastik tuh, semuanya pakai kertas. Untuk bungkusnya biasanya ya bungkus terakhirnya nih misal kita mau bawa pulang beli gitu sekarang sudah pakai bungkus kertas dan semuanya juga sudah trennya ke arah sana ya. Ini sudah menjadi hal umum saja, semua sudah tahu bahwa sekarang semuanya pindah ke kertas. Oke, saya mau analisa yang ini nih. Ini sekuat apa sebenarnya TKIM itu ya? Ada 4 sisi ya, dari suppliernya, dari buyernya, dari pesaing baru, ya, dari substitusinya. Oke, saya mulai dari mana nih? Dari supplier dulu. Supplier itu adalah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman kalau mau analisa perusahaan, pakai ini saya pakai selalu bagus sih hasilnya. Supplier itu seberapa kuat perusahaan ini mampu sustain dalam menjalankan produksinya dilihat dari sisi suppliernya. Ini pabrik apa sih? Pabrik kertas. Suppliernya apa? Suppliernya kan bahan baku utamanya kan kayu. Contoh misal lain kayak Indofood, Bogasari, pabrik tepung. Supplier utamanya apa? Tepung gandum. Itu misal nih ada sesuatu hal yang terjadilah sehingga gandum tidak bisa diimpor lagi ke Indonesia, Bogasari nggak bisa mendapatkan gandum lagi, itu bahaya loh, bisa ambruk tuh perusahaan. Nah, kenapa penting menilai dari sisi supplier itu seberapa kuat, ya, number of supplier, size-nya, unique-nya, your ability untuk substitute ini juga penting, cost of changing. Jadi kalau ini nanti mulai berkurang, ada nggak kemampuan kita untuk menggantikan dengan produk lain? Itu analisanya detail seperti itu. Tapi ini kalau saya analisa detail, ini aja bisa 1 jam ya. Ini kira-kira ini saya singkat-singkat saja. Supplier powernya Oki Pulp sangat bagus karena dia sudah 100% dari HTI. Sudah mendapatkan izin juga dari Kementerian Lingkungan Hidup perihal HTI-nya Oki itu. Hutannya di sekitar kawasan pabrik juga. Jadi logistiknya juga cukup mudah karena menggunakan sungai, pakai tongkang, itu jauh lebih bagus dari punya INKP karena INKP pakai truk ya, biayanya lebih besar. Oke. Terus FCP-nya si Oki Pulp juga sudah diakui oleh pemerintah sehingga apapun insentif yang seharusnya didapat juga dikeluarkan dengan sangat lancar. Artinya memang penerapan FCP polisenya punya si Oki Pulp ini juga bagus. Ya, FCP itu pokoknya kira-kira isinya adalah polisi-polisi ya, kebijakan yang ditulis dan dikerjakan. Ya, tidak cuma ditulis, itu menjadi kebijakan utama perusahaan dalam rangka pelestarian hutan. Ya. Ya ini semacam CSR tapi untuk lingkungan lah gitu. Karena dia kan menggunakan hutan tanaman industri ya, akasia sebagai bahan baku pulp di Oki Pulp itu. So, bagaimana kompetitifnya ya? Orang nih, teman-teman, kalau ada nih hari ini ada orang punya duit 100 triliun. Kan tadi kan asetnya cuma 75 triliun ya. 100 triliun hari ini. Saya mau nyaingin Oki Pulp, bisa nggak kira-kira? Nggak semudah itu. Karena untuk nyari 100% HTI dengan penerapan seperti ini, nyari kawasan hutan tanaman industri, nyari lahan gambut,
kemudian ditanam dan tumbuh akasianya dengan bagus itu perlu waktu belasan tahun. Jadi dari sini saja posisinya si Oki Pulp itu sudah sangat kuat. Ya, dari sisi supplier dia sangat kuat. Oke, terus kita lihat lagi ya, ability to substitute. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa saat ini Sinarmas itu di APP-nya, di Asia Pulp and Paper punya riset, lembaga risetnya ya. Ada salah satu departemen riset yang lagi meriset. Sudah ada 3 tanaman yang bisa menggantikan akasia. Karena akasia ini tanamannya itu bersifat apa ya, dia kayak ekspansif gitu loh, dia bisa merusak tanaman lain sekitarnya karena posisinya di lahan gambut, dan kemungkinan besar banyak sekali pihak-pihak khususnya semacam LSM atau ormas LSM ya, LSM pecinta lingkungan yang mulai menentang HTI yang ditanamin akasia itu. Jadi Sinarmas sudah menyiapkan sebenarnya ada 3 tanaman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, bisa searching saja lah, bisa googling. Sudah ada 3 jenis tanaman, saya lupa namanya, tapi itu sudah disiapkan dan sudah uji coba dan hasilnya bagus. Bahkan ada 3 jenis. Dan itu ada yang memang mayoritas itu dari situ tanaman-tanaman lokal yang bisa ditanam dan umurnya juga bisa secepat akasia 5 tahun sudah bisa panen. Jadi dari sisi supplier sangat kuat. Oke, dari sisi new entry ya, atau pesaing baru, tadi sudah saya sampaikan. Nggak mudah masuk ke bisnis ini, nggak mudah. Bisnis yang mudah pesaing baru tuh apa? Banyak. Contoh, apa nih misalnya ya, perusahaan pelayaran truck and bars ya, truck and bars ngangkut batu bara kayak MBSS. Itu pesaing masuk mudah. Kita punya duit hari ini beli kapal, bisa. Hari ini banyak kapal di Batam siap dibeli, di Singapura banyak. Ya, kalau kita punya kapal, kita bagus, harga kasih bagus, banyak orang ngasih muatan, tinggal datang ke PLN Batubara, bos, transport batubara nih, saya ngasih, kita perusahaan baru, kapal-kapal semua baru, kita profesional, tolong dong saya dikasih proyek, saya pasti ini, harganya kita kasih murah, pasti kamu bisa dapat. Nggak susah. Nah, itu namanya, serangan dari pemain barunya kuat. Jadi, kemungkinan diserang tuh banyak gitu loh. Jadi, barrier of entry-nya tuh lemah. Usaha-usaha model begitu. Asal orang punya duit, mau, bisa masuk. Sama seperti kalau saya membahas luck ya, saya punya video tentang luck. Ya, itu juga saya sampaikan bahwa orang cuman distribusi laptop, distribusi printer, gampang. Diserang pemain baru gampang. Asal orang punya duit, datang ke prinsipal, prinsipal gue bisa jualin barang lu lah, bisa dikasih proyek tuh gitu, nggak kuat. Tapi bisnis pulp ini susah men. Orang hari ini punya duit 100 triliun, nggak segitu gampang bikin pabrik pulp. Bikin pabriknya aja 5 tahun. Belum nyiapin hutannya belasan tahun. Susah disaingi. Oke, jadi ini kuat. Kemudian buyer power-nya, buyer power nggak usah ditanya lah ya. Ada APP Group, selesai udah jawaban ini aja. APP sudah punya INKP, sudah punya yang lain-lain, masih bikin Oki. Yang pasti APP tahu dong market pulp dunia, sampai dengan dia bikin Oki itu artinya masih ada space untuk distribusi. Ya, kalau masalah buyer power, saya nggak khawatir sih. Simpelnya, wong INKP aja naik, ini Teki mah, Oki mah bentar lagi naik. Ini mungkin polisinya si yang menurut saya nih ya, analisa saya, ini kok polisinya APP Indo aja. Dia kan punya pulp banyak. Karena sekarang permintaan karena COVID mungkin lagi turun, ya diaturlah sekarang mungkin yang dijualin punya INKP dulu, Indah Kiat dulu, nanti punya Oki belakangan. Mungkin kuartal 3 Oki naik bisa jadi, ya karena kekuatan ini. So ini kuat. Yang terakhir serangan dari produk substitusi. Produk substitusi itu ada nggak produk yang tahu-tahu menggantikan? Nah, ini penting. Sama kan seperti perusahaan telekomunikasi dulu bisnisnya telepon sama SMS. Ada nggak nih produk lain yang menggantikan nanti? Ternyata ada WhatsApp, ada macam-macam. Nah, dia harus pintar membaca itu. Ada nggak produk pengganti? Nah, sekarang kertas. Ada nggak kertas produk pengganti? Rasanya kok nggak ada ya? Ya, dari apa yang bisa menggantikan? Justru kertas ini menjadi ancaman buat plastik gitu. Justru plastik yang akan digantikan oleh kertas, bukan kertas digantikan oleh plastik. Ada nggak kertas nanti diganti lembaran seng timah atau lembaran besi? Kan nggak mungkin ya.
So, jadi keempat-empatnya ini kuat. Posisi bisnis pulp itu sebenarnya masih kuat, teman-teman, ke depan. Gitu. Ya. Dari sini sebenarnya saya bisa ambil kesimpulan awal bahwa apakah mampu turun? Harusnya sih mampu ini. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa update. Kalau tadi kan saya analisa kekuatan internalnya TKIM ya, dari 4 sisi ini. Sekarang kita lihat positioning di market. Sebenarnya pulp itu apa yang terjadi dengan pulp? Saya mulai bulan Maret ya. Ya, market pulp demand has been resilient. Ini adalah kumpulan berita-berita tentang pulp and paper yang saya kumpulkan dari bulan Maret sampai hari ini ya. Mulai Maret memang resilient ya. Price mechanism and stronger demand for tissue packaging ya. Nah, sebenarnya 2020 tuh sudah sempat membaik, tapi memang karena COVID ini, jadi permintaannya jadi turun. Nah, ini bulan April ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi kira-kira adalah kesimpulannya memang permintaan pulp karena COVID memang menurun, tapi di offset ya, di offset dengan gangguan dari beberapa pabrik-pabrik pulp dunia yang memang terganggu produksinya, plus juga beberapa jalur-jalur logistik terganggu sehingga ada beberapa produk-produk yang permintaannya tinggi tapi sempat shorted ya, sempat nggak ada di market, khususnya tisu. Nah ini aja nih, ya ini April 2020 ya. Hardwood pulp price hike support by ongoing tissue demand and also tissue producer using more kraft pulp than recycle ya. Sekarang tisu itu maunya pakai pulp yang murni ya, pulp daripada recycle. Jadi permintaan pulp naik, tisunya juga naik. Ya, nah ini inventory mulai normal di beberapa pot utama ya, Eropa dan Cina. Oke. Terus kita lihat bulan Mei ya. Ya, ini bulan Mei pulp capacity dan perubahan harga. Global producer inventories fell by 2 days of supply ya. Oke. Nah, ini inventory-nya turun ya, inventory turun. Ini juga nih ya. BHKP ini hardwood pulp supply-nya juga turun. Ya, karena COVID-19 impact. Terus ini bulan Juni. Ya, global chemical market pulp produce inventory naik lagi. Ya, ini mungkin karena sudah membaik. Mulai bulan Juni rata-rata di Amerika, di Eropa juga mulai naik ya. Ya, tapi ada lagi nih, ada lagi mekanisme yang terjadi ya. Ini dinamika yang terjadi. Karena COVID-19, beberapa pabrik pulp ini postpone dan downtime ya. Dan maintenance downtime. Jadi kuartal 2 atau kuartal 3. Terus ini yang terbaru bulan Juli ya. Kan kita kan kuartal 2 sudah selesai. Jadi yang perlu kita lihat sebenarnya Juli ke depan ya. Ya. Nah, ini sudah mulai naik ya, sudah mulai naik. Oke. So, jadi sebenarnya dari beberapa update ini, kesimpulan mudahnya ya, teman-teman nanti bisa baca. Teman-teman kalau mau baca detail, tinggal ini di copy paste saja, ditaruh di Google, nanti keluar beritanya aslinya. Sebenarnya harga pulp itu terbantu oleh COVID-19, ya. Hanya memang harga pulpnya bagus, tapi untuk menjualnya tuh sempat terjadi gangguan, khususnya di kuartal kedua itu karena masalah logistik. Kalau saya baca ini semua ya, kesimpulan saya tuh kok sama seperti analisa saya tadi. APP itu benar-benar atur posisi stok pulpnya secara holding mereka. Mereka punya dari TKIM, mereka punya dari Oki. Pasti diatur tuh keluarnya kapan gitu. Mungkin INKP memang dijualin duluan nih. Dibagusin duluan salesnya, Oki agak tertekan. Tapi saya sih optimis kuartal 3 Oki membaik nanti. Oke ya, nah ini nih posisi hari ini. Saya cukup optimis ya, optimis kuartal 3 membaik. Kuartal 3 membaik. Ini
ini 6 bulan yang ini ya, ini 6 bulan 2020, terus ini annualnya kalau dikalikan 2, ini 2020 juga tahunan, tapi estimasi saja. PBV-nya memang sudah di angka 1 ya, PBV-nya di angka 1. Terus PE-nya masih 8, sebenarnya relatively masih murah PE-nya. Oke, ROE-nya juga 11%, sudah 2 digit sih, walaupun turun. Saya sih expect kuartal 3, TKIM membaik, OKI-nya harusnya penjualannya membaik. PE-nya bisa turun lagi. Kalau naik mungkin PE-nya di level 6 atau di level 5. ROE-nya bisa naik lagi, mungkin di atas 15%. Nah, kalau seperti itu, PBV-nya saya harap bisa naik. Karena mereka ini saat peak kondisi performance-nya bagus, PBV-nya tuh rata-rata 2 kali semua. 2 kali sampai 3 kali. Gitu. Nah, ini terus begini. PBV-nya TKIM khususnya agak-agak susah diukur. Kenapa? Karena asetnya yang di sana kan beda ya. Jadi OKI kan tidak keseluruhannya dikonsolidasi. Jadi sebenarnya ada mislead angka di situ. Jadi kalau TKIM dihargai 3 kali PBV itu sangat wajar karena yang OKI-nya nggak dikonsolidasi. Nah, ini kalau penjualannya membaik nih, sebenarnya ini kalau dari technical juga, ini kan cup and handle ya. Ini cup-nya, kemudian ini handle-nya. Kalau ini break, ini harusnya kenceng sih. Teman-teman kalau yang technical kan begitu, ini cup, ini handle. Ini kalau kuartal nanti membaik, sejelek-jeleknya TKIM tuh menyamai INKP lagi. Nah, tinggal nanti pertanyaannya dua-duanya ke arah mana? Apakah bisa break new high lagi, naik 12, 13, 15 ribu, 17 ribu? Kita lihat nanti sama-sama sambil kita lihat perkembangan laporan keuangannya. Oke teman-teman, itu sharing saya ya perihal TKIM. Mudah-mudahan ini menjawab semua pertanyaan dan teman-teman mengerti ada apa di dalam TKIM itu. Sukses selalu buat teman-teman. Semua pertanyaan mungkin yang belum mengerti, sampaikan di komentar. Jangan lupa subscribe ya, supaya mendapatkan notifikasi video-video paling update. Karena semuanya kami upayakan berkualitas dan berguna buat teman-teman semua. Sukses selalu.